warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana menyusun soal-soal multiple choice atau pilihan ganda yang sesuai dengan taksonomi Anderson. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang aspek memahami dengan indikator menafsirkan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita bagaimana menyusun soal multiple choice pada aspek memahami dengan beberapa indikator lainnya. Jadi saya tulis ulang lagi bahwa untuk aspek memahami ya, itu sudah dijelaskan. Pertama ada indikator menafsirkan ya, ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian yang akan kita bahas ada satu berikutnya, yaitu mencontohkan. Kemudian yang ketiga mengklasifikasi. Yang keempat adalah menyimpulkan. Jadi sebenarnya di dalam buku Anderson itu ada 5, yaitu menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, kemudian merangkum, dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Jadi saya tidak memasukkan indikator merangkum karena indikator merangkum ini dalam konteks penyusunan tes hasil belajar fisika itu sangat-sangat sulit, karena merangkum itu adalah sama halnya meringkas, berarti terdiri atas narasi-narasi yang dilakukan, kemudian dilakukan ringkasan. Nah, merangkum agak susah untuk kita buatkan soal dalam untuk materi fisika. Nah, oleh karena itu yang paling sering digunakan indikator memahami ini adalah menyimpulkan. Jadi menyimpulkan. Jadi makanya menyimpulkan yang akan dibahas pada kesempatan ini. Nah, baik, saya memulai dulu pembahasan mengenai mencontohkan. Nah, definisi yang terdapat di dalam buku Anderson itu yang istilahnya mencontohkan itu dikemukakan seperti berikut, yaitu menemukan contoh atau ilustrasi tentang konsep atau prinsip. Tentang konsep atau prinsip. Definisi ini agak terlalu abstrak sekali, sulit untuk kita cerna. Oleh karena itu saya mencoba menyederhanakan definisi daripada mencontohkan tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan materi fisika. Jadi kalau definisi menurut pemahaman saya, maka mencontohkan itu adalah
menemukan. Jadi apa yang ditemukan adalah berupa produk. Jadi berupa produk pengetahuan Jadi tentu saja pengetahuan fisika ya, menemukan produk-produk pengetahuan berupa. Nah, ini berupa seperti kayak katakanlah alat. Jadi seperti katakan alat-alat atau teknologi. Kemudian bisa dalam bentuk menemukan desain, bisa dalam bentuk model, atau prototipe, atau prosedur. Jadi desain juga termasuk dalam kategori prosedur melalui konstruksi. Jadi tetap ada faktor konstruksi, melalui konstruksi pengetahuan dalam memori jangka panjang berdasarkan stimulus ataupun informasi yang masuk. Jadi istilah stimulus atau informasi dalam kaitannya dengan tes itu adalah sebuah soal. Jadi soal itu adalah sebuah stimuli ataupun informasi. Dari informasi ini langsung dicerna oleh pengetahuan-pengetahuan yang tersimpan di dalam memori jangka panjang. Nah, mengapa saya lebih menspesifikkan bahwa produk-produk pengetahuan? Karena biasanya untuk contoh-contoh fisika itu sangat erat kaitannya dengan peralatan, sangat erat kaitannya tentang desain, sangat erat kaitannya tentang prosedur, sangat erat kaitannya tentang model, sangat erat kaitannya tentang prototype. Nah, itu yang saya maksudkan indikator mencontohkan dalam aspek memahami, khususnya untuk pembelajaran fisika. Nah, saya ingin memberikan salah satu contoh soal agar mudah kita memahaminya. Katakanlah saya buat contoh soal multiple choice dalam indikator contohkan ya. Jadi soalnya ini mungkin redaksi bahasanya belum optimal karena ini dalam suasana penjelasan. Jadi katakanlah saya katakan begini, secara umum ini pernyataan soalnya ya, atau stimuli atau informasi secara umum, tekanan dirumuskan P sama dengan F per A ya, dimana ya kalau kita mau jelaskan kembali, dimana F adalah gaya tekan dan A adalah luas bidang ya, adalah menyatakan luas bidang sentuh gaya tekan. Oke, jadi ini adalah stimuli atau informasi. Nah, pertanyaannya bisa kita katakan bahwa peralatan yang menggunakan atau yang menerapkan ya, prinsip formulasi di atas adalah, katakanlah formulasi tersebut adalah, nah misalkan kita pilih optionnya, misalnya katakanlah pompa
angin. B, kita katakanlah pompa hidrolik. Kita misalkan obeng, ya, obeng, katakanlah obeng garis, ya. Kemudian D, kemudian kita katakan adalah pisau. Jadi ini yang masuk kategori memahami pada indikator mencontohkan. Jadi kita mencari contoh-contoh yang berkaitan tentang rumus-rumus, hukum-hukum, ataupun pengetahuan. Jadi ini adalah sebuah produk pengetahuan. Jadi produk pengetahuan ini dalam bentuk peralatan. Oke, bisa juga kita rancang dalam bentuk desain, bisa juga kita rancang dalam bentuk model. Tentu tingkat kesulitan kalau kita merancang soal dalam bentuk desain, model, ataupun prototipe sedikit agak lebih sulit. Nah, tentu saja jawaban daripada contoh soal ini adalah pisau. Karena pisau yang betul-betul menerapkan prinsip tekanan. Walaupun sebenarnya pompa hidrolik menggunakan juga prinsip tekanan, tapi tekanannya adalah tekanan hidrostatis. Demikian pula halnya pompa angin. Obeng juga hampir mirip dengan pisau, tetapi pada penggunaannya tidak menerapkan prinsip tekanan. Obeng itu lebih berkisar sebagai salah satu contoh penerapan daripada momen gaya. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang berkaitan tentang mencontohkan. Nah, berikutnya kita masuk ke indikator ketiga. Katakanlah ini saya mencontohkan indikator ketiga, yaitu adalah mengklasifikasikan. Nah, saya ingin menuliskan pemahaman ataupun pengertian mengklasifikasikan menurut buku Anderson itu, yaitu menyatakan bahwa adalah menentukan sesuatu dalam satu kategori, ya, misalnya mengklasifikasikan kelainan-kelainan yang telah diteliti atau dijelaskan. Jadi definisinya ini adalah mengklasifikasikan adalah menentukan sesuatu dalam satu kategori. Namun sekali lagi bahwa definisi ini agak susah untuk kita operasionalkan, khususnya dalam kaitannya dengan pembelajaran fisika. Nah, oleh karena itu saya telah membuat sebuah definisi mengklasifikasikan dalam konteks pengembangan soal untuk materi fisika. Nah, mengklasifikasikan ya, menurut pemahaman saya, ya, adalah mengelompokkan. Jadi adalah sebuah kemampuan mengelompokkan unit-unit pengetahuan. Jadi mengelompokkan unit-unit pengetahuan, atau ada juga disebut dengan produk pengetahuan. Jadi perlu saya jelaskan, istilah unit-unit pengetahuan itu adalah sebuah istilah yang mirip dengan istilah skema
dalam konteks dalam teori kognitif, tetapi tidak persis sama. Jadi katakanlah saya katakan unit pengetahuan, misalkan berkaitan erat dengan konten, misalkan unit pengetahuan kecepatan rata-rata, itu rumusnya adalah S per T, itu adalah sebuah unit-unit pengetahuan. Bisa juga unit-unit pengetahuan mengandung makna sebuah besaran, bisa mengandung makna sebuah konsep, bisa mengandung makna sebuah hukum, prosedur, dan lain sebagainya. Itu semua yang saya katakan sebagai unit-unit pengetahuan. Atau bisa juga berupa produk pengetahuan. Berdasarkan, jadi mengelompokkan unit-unit pengetahuan ataupun produk pengetahuan berdasarkan kategori. Jadi ada kategori atau ciri-ciri tertentu, atau bisa juga kita katakan ciri-ciri yang spesifik, ya. Jadi mengelompokkan. Jadi sebagai contoh saya ingin berbicara tentang konsep gaya. Gaya itu adalah sebuah unit pengetahuan. Nah, gaya itu kan macam-macam. Ada gaya berat, ada gaya tarik, ada gaya dorong, ada gaya hambat, ada gaya lontar, gaya lempar, semuanya itu adalah gaya. Ada gaya apung, gaya magnet, gaya listrik, itu semua gaya. Tetapi dari semua gaya-gaya tersebut ada yang menciri-cirikan, yang mengkategorikan, yang secara spesifik dan memberikan penamaan-penamaan tersendiri. Katakanlah seperti gaya kolom, gaya itu adalah gaya yang spesifik berlaku pada muatan-muatan elektrostatis. Nah, bagaimana contoh daripada mengklasifikasikan ini? Saya sudah merancang contoh soal. Jadi contoh soal untuk ya. Jadi contoh soal untuk dalam mengklasifikasikan. Misalkan saya katakan begini soalnya. Pada gambar berikut memperlihatkan komponen gaya. Saya kasih ini, ya. Jadi misalkan pada gambar berikut memperlihatkan komponen-komponen gaya. Jadi ya, ini ada oke. Kemudian komponen-komponen gaya saya gambar seperti ini. Katakanlah ini F1, ya. Kemudian ini katakanlah ini F2. Kemudian ini katakan ini adalah F3, ya. Kemudian ini katakan F4. Kemudian yang berikutnya ada ini F. Nah, pertanyaannya, jadi ini adalah sebuah stimulus ataupun informasi. Nah, sekarang kita tinggal menyusun pertanyaannya yang termasuk. Jadi kita mengklasifikasikan yang termasuk, ya, gaya penghambat,
pada gambar tersebut adalah A, saya tulis F1, B, F2, C, F3, D, F4 ya. Jadi saya dalam menuliskan seperti ini kan tidak harus menuliskan benar-benar mengatakan bahwa M, G, MG cos theta, MG sin theta, dan F ya. Jadi ini adalah salah satu aspek memahami dalam indikator mengklasifikasikan. Artinya pada gambar itu terdapat banyak gaya-gaya, tentu akan dia klasifikasikan berdasarkan stimulus ataupun informasi yang didapatkannya. Nah, ada kata kunci di sini adalah F. F ini adalah gaya gesekan, ya kan? Gaya gesekan. Berarti arah gerakannya itu sesungguhnya adalah arah F4. Jadi yang jadi penghambat itu adalah bukan gesekan, termasuk sebenarnya gesekan, tetapi di dalam option tidak dicantumkan. Ya. Jadi yang termasuk gaya penghambat itu adalah F1 karena dia bergerak ke bawah dan ini yang menghambat. Nah, ini adalah salah satu contoh soal mengklasifikasikan. Oke. Yang terakhir, setelah kita dapatkan mengklasifikasikan, selanjutnya yang berikutnya adalah menyimpulkan. Nah, di dalam buku Arendt itu di taksonomi di dalam buku Anderson itu dikemukakan bahwa menyimpulkan itu adalah membuat kesimpulan yang logis dari informasi yang diterima. Jadi membuat kesimpulan yang logis dari informasi yang diterima itu adalah definisi di dalam buku Anderson. Namun demikian dalam konteks pembelajaran fisika saya mencoba mendefinisikan secara operasional, yaitu menyimpulkan itu adalah mengemukakan. Jadi menentukan, bisa juga mengemukakan, bisa juga memberikan, bisa juga memberikan pernyataan Jadi memberikan pernyataan logis yang singkat. Jadi yang singkat, ya, pernyataan logis yang singkat dari informasi atau stimulus yang masuk. Nah, informasi atau stimulus yang masuk ini, jadi informasi atau stimulus ini perlu saya jelaskan lagi, karena dalam setiap aspek itu informasi dan stimulusnya itu berbeda-beda. Jadi informasi dan stimulus yang masuk bisa dalam bentuk tabel, ya, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk desain, dan lain sebagainya. Bisa juga merupakan kumpulan-kumpulan data. Biasanya kumpulan data sudah dimasukkan dalam tabel, grafik, gambar juga kumpulan-kumpulan informasi, desain juga merupakan kumpulan-kumpulan informasi. Nah, dari tabel, grafik, gambar inilah maka seorang peserta didik akan memberikan satu kesimpulan terhadap pernyataan tersebut. Ya, memberikan kesimpulan terhadap pernyataan tersebut. Baik, salah satu contoh yang berkaitan tentang aspek menyimpulkan itu adalah seperti berikut ini. Jadi kita lihat bagaimana contoh soal
untuk indikator menyimpulkan. Jadi saya sudah merancang ada sebuah soal yang saya buat sedemikian rupa sehingga mencirikan indikator menyimpulkan tersebut. Jadi saya buat pernyataannya dulu bahwa dalam percobaan ya, bandul matematis diperoleh data-data seperti pada tabel seperti jadi nah, adapun data-datanya adalah ini ada panjang tali dalam satuan sentimeter ya, T dalam satuan second, dan T kuadrat dalam satuan S kuadrat. Nah, di sini 20 0,5, sini 0,25, 80 1,0, sini sama dengan 1,00, kemudian 180 1,5 sama dengan 2,25, 320 cm 2,0 sama dengan 4,00. Nah, ini adalah sebuah bentuk tabel. Tentu bagaimana seseorang peserta didik mampu menyimpulkan berdasarkan data-data itu. Oleh karena itu yang menjadi stimulusnya adalah tabel ini. Nah, selanjutnya setelah kita membuat informasi atau stimulus, maka pertanyaannya itu adalah berdasarkan tabel tersebut maka dapat dinyatakan. Nah, tulis bahwa A itu berbanding lurus dengan T, kemudian B, L berbanding lurus dengan T pangkat 2, C, T berbanding lurus dengan L, dan D, T kuadrat berbanding lurus dengan L. Nah, ini adalah sebuah contoh soal menyimpulkan. Nah, tentu kalau kita mencoba mengkaji lebih jauh tentang soal ini, maka jawaban yang benar adalah B. Kenapa? Karena berdasarkan persamaan bahwa panjang tali itu berbanding lurus dengan periode pangkat 2. Nah, ini tidak akan mungkin, dan ini juga tidak akan mungkin. Kenapa? Karena tidak dalam satu percobaan yang menjadi variabel bebas itu adalah L, yang menjadi variabel terikat adalah T, sehingga kita mendahulukan L berbanding lurus terhadap T. Nah, meskipun secara matematis bisa saja T kuadrat berbanding lurus dengan L, tetapi dalam kenyataan dalam satu percobaan bahwa L dahulu yang ditentukan, baru T kemudian. Oke, jadi dan masih banyak lagi contoh-contoh soal yang berkaitan dengan menyimpulkan. Yang penting yang prinsipnya bahwa untuk indikator menyimpulkan maka dibutuhkan stimulus ataupun informasi yang berupa data kumpulan data-data yang dapat dinyatakan atau kumpulan informasi yang bisa dinyatakan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, dalam bentuk gambar. Dari stimulus-stimulus ini maka pernyataan-pernyataan itu bisa mengarahkan peserta, mengarahkan soal kita yang kita buat masuk dalam kategori aspek menyimpulkan. Baik, saudara-saudara sekalian, itulah sekilas penjelasan tentang aspek memahami. Pada kesempatan ini saya sudah membahas ada 3 indikator pada aspek memahami,
di mana sebelumnya adalah aspek memahami itu indikator menafsirkan, dan sekarang ini adalah yang berkaitan tentang mencontohkan, mengklasifikasikan, dan menyimpulkan. Yang ingin saya mau kemukakan pada kesempatan ini bahwa apa yang saya nyatakan, apa yang saya kemukakan adalah sesuatu hal yang bisa saja tidak sesuai dengan pandangan ataupun pendapat yang lainnya. Silahkan gitu ya. Tetapi menurut pemahaman saya, inilah yang saya bisa kemukakan menurut pengalaman, menurut pengetahuan yang saya miliki bagaimana menyusun soal-soal multiple choice dengan aspek-aspek tertentu. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.